Oke. Hai semuanya, balik lagi sama aku Oka di channel YouTube aku. Jadi hari ini aku bakal lanjut lagi baca buku Harry Potter dan Batu Bertuah. Kita udah sampai ke chapter 14 nih, udah hampir selesai ya. So sad. Jadi langsung aja tanpa basa-basi. Judulnya No Bird Si Naga Punggung Bersirip Norwegia. Quirrell ternyata lebih berani daripada dugaan mereka. Dalam minggu-minggu berikutnya, memang dia tampak lebih pucat dan lebih kurus, tetapi kelihatannya dia belum menyerah. Setiap kali melewati koridor lantai 3, Harry, Ron, dan Hermione menempelkan telinga mereka ke pintu untuk mengecek apakah Fluffy masih mengeram di dalam. Snape berkeliaran ke sana kemari, marah-marah seperti biasa, yang berarti batu bertuah itu masih aman. Setiap kali berpapasan dengan Quirrell, Harry tersenyum untuk menyemangatinya, dan Ron mulai menegur anak-anak yang menertawakan Quirrell yang gagap. Tetapi Hermione banyak memikirkan hal lain selain batu bertuah. Dia telah mulai merevisi jadwal belajarnya dan memberi kode-kode warna pada catatan-catatannya. Harry dan Ron sebenarnya tidak keberatan, tetapi Hermione tak henti-hentinya mendesak mereka untuk melakukan hal yang sama. Hermione, ujiannya masih lama sekali. 2,5 bulan lagi, tukas Hermione. Itu tidak lama buat Nicholas Flamel, itu cuma sekejap. Tapi kita kan belum 600 tahun, Ron mengingatkan. Lagi pula, untuk apa kau belajar lagi? Kau kan sudah hafal semuanya. Untuk apa aku belajar lagi? Kalian gila. Kalian sadar kan? Kita harus lulus supaya bisa naik ke kelas 2. Belajar penting sekali. Aku seharusnya sudah mulai sebulan yang lalu. Aku tak tahu apa yang telah terjadi padaku. Celakanya, para guru berpikiran sama dengan Hermione. Mereka membebani anak-anak dengan begitu banyak PR, sehingga liburan Paskah tidak seasik liburan Natal. Sulit bersantai bila Hermione ada di sebelah mereka, sibuk mengulang-ulang 12 kegunaan darah naga atau berlatih gerak-gerakan tongkat sihir. Mengeluh dan menguap, Harry dan Ron melewatkan sebagian besar waktu luang mereka di perpustakaan bersama Hermione, berusaha menyelesaikan tugas-tugas tambahan mereka. Aku tak akan pernah ingat ini, seletuk Ron suatu sore seraya melempar pena bulunya dan memandang keluar penuh kerinduan lewat jendela perpustakaan. Hari itu hari pertama yang benar-benar cerah setelah berbulan-bulan diliputi salju. Langit biru terang dan suasana menyiratkan musim panas akan segera datang. Harry yang sedang membaca Dittany di buku 1001 Tanaman dan Jamur Gaib tidak mendongak sampai Ron berseru, "Hagrid, ngapain kau di sini?" Hagrid muncul, menyembunyikan sesuatu di belakang punggungnya. Dia kelihatan janggal berada di perpustakaan memakai jubah kulit tikus mondoknya. Cuma cari sesuatu," katanya dengan suara mencurigakan, sehingga mereka langsung tertarik. "Dan kalian sendiri sedang ngapain?" Mendadak dia kelihatan curiga. "Kalian tidak sedang mencari Nicholas Flamel, kan?" "Oh, kami sudah lama tahu siapa dia," kata Ron mengesankan. "Dan kami tahu apa yang dijaga anjing itu. Batu Shh!" Hagrid cepat-cepat memandang berkeliling untuk melihat apakah ada yang mendengar. "Jangan teriak-teriak soal ini. Kau ini kenapa sih?" "Ada yang ingin kami tanyakan kepadamu sebetulnya," kata Harry. "Yaitu, apa saja yang menjaga batu itu selain Fluffy?" "Shh!" kata Hagrid lagi. "Dengar, datang temui aku nanti. Aku tidak janji mau kasih tahu apa-apa, tapi jangan buka rahasia ini. Murid tidak boleh tahu. Mereka akan kira aku beritahu kalian." "Sampai ketemu lagi kalau begitu," kata Harry. Hagrid keluar perpustakaan. "Apa yang disembunyikannya di belakang punggung?" tanya Hermione berpikir-pikir. "Apa mungkin ada hubungannya dengan batu itu? Aku mau tahu dia tadi ada di seksi buku apa," kata Ron, yang sudah bosan belajar. Semenit kemudian dia muncul lagi membawa setumpuk buku yang diempaskannya ke atas meja. "Naga!" bisiknya. "Hagrid mencari info tentang naga. Lihat ini, spesies naga di Britania Raya dan Irlandia, dari telur ke neraka, penuntun pemelihara naga."
Sudah lama Hagrid kepingin punya naga. Dia bilang begitu kepadaku waktu pertama kali aku bertemu dia, kata Harry. Tapi itu melanggar undang-undang, kata Ron. Penangkaran naga sudah dilarang oleh konversi sihir tahun 1709. Semua orang tahu itu. Susah menjaga agar Muggle tidak mengetahui keberadaan kita jika kita memelihara naga di halaman belakang. Lagi pula, kau tidak bisa menjinakkan naga. Bahaya. Coba kalau kalian bisa melihat luka bakar Charlie gara-gara naga liar di Rumania. Jadi, tidak ada naga liar di Britania? Tanya Harry. Tentu saja ada, kata Ron. Naga hijau Wales yang biasa dan naga hitam Hebridean. Kementerian sihir cukup repot menyembunyikan mereka. Orang-orang kita harus terus-menerus menyihir Muggle yang pernah melihatnya untuk membuat mereka melupakannya. Kalau begitu, apa yang sedang dilakukan Hagrid? Ketika mereka mengetuk pondok si pengawas binatang liar 1 jam kemudian, mereka heran melihat semua gorden tertutup. Hagrid berseru, "Siapa itu?" Sebelum mempersilahkan mereka masuk dengan cepat-cepat menutup pintu kembali. Di dalam panas sekali. Meskipun udara hangat, di perapian api menyala-nyala. Hagrid membuatkan teh dan menawari mereka sandwich musang yang mereka tolak. Nah, kalian mau tanya sesuatu? Ya, jawab Harry. Tak ada gunanya berbelit-belit. Kami ingin tahu, apakah kau bisa memberitahu kami apa saja yang menjaga batu bertuah selain Fluffy? Hagrid mengerutkan kening ke arah Harry. Tentu saja tidak bisa, katanya. Pertama, aku sendiri tidak tahu. Kedua, kalian sudah tahu terlalu banyak. Jadi aku tak akan beritahu kalian kalaupun aku bisa. Batu itu di sini untuk alasan baik. Batu itu nyaris dicuri di Gringotts. Kurasa kalian sudah simpulkan ini. Aku tak mengerti bagaimana kalian bisa tahu tentang Fluffy. Oh, ayolah Hagrid. Kau mungkin tak ingin memberitahu kami, tapi kau sebetulnya tahu segalanya yang terjadi di sini, kata Hermione dengan suara hangat memuji. Jenggot Hagrid bergerak-gerak dan mereka bisa menebak dia sedang tersenyum. Kami cuma ingin tahu siapa yang menjaganya. Itu saja, Hermione melanjutkan. Kami penasaran siapa yang cukup dipercaya Dumbledore untuk membantunya selain kau. Dada Hagrid membusung ketika mendengar kalimat terakhir Hermione. Harry dan Ron tersenyum kepada Hermione. Ya, kurasa tak ada bahayanya aku beritahu kalian bahwa begini, dia pinjam Fluffy dariku. Kemudian beberapa guru lakukan penyihiran. Profesor Sprout, Profesor Flitwick, Profesor McGonagall, ditekuknya jari satu demi satu. Profesor Quirrell dan Dumbledore sendiri lakukan sesuatu, tentu saja. Sebentar, aku lupa satu orang. Oh ya, Profesor Snape. Snape? Ya, kalian sudah tidak curiga dia lagi kan? Snape bantu jaga, dia tak akan curi batu itu. Harry tahu Ron dan Hermione berpikir sama seperti dia. Jika Snape termasuk yang menjaga batu, pastilah mudah baginya untuk mencari tahu bagaimana guru-guru yang lain menjaganya. Dia mungkin tahu segalanya kecuali tampaknya mantra Quirrell dan bagaimana caranya melewati Fluffy. Kau satu-satunya yang tahu bagaimana cara melewati Fluffy kan Hagrid? Tanya Harry cemas. Dan kau tidak akan bilang siapa-siapa kan? Bahkan kepada salah satu guru pun. Tidak ada yang tahu kecuali aku dan Dumbledore, kata Hagrid bangga. Untunglah, gumam Harry kepada yang lain. Hagrid, boleh tidak jendelanya buka satu? Aku kepanasan. Tidak bisa Harry, sorry, kata Hagrid. Harry memperhatikan Hagrid mengerling ke arah perapian. Harry juga memandang ke sana. Hagrid, apa itu? Tetapi dia sudah tahu apa itu. Persis di tengah api, di bawah kettle, ada telur hitam besar sekali. Ah, kata Hagrid dengan gelisah memilin-milin jenggotnya. Itu, dari mana kau dapat itu Hagrid? Kata Ron berjongkok di depan perapian untuk melihat telur itu dari dekat. Pasti mahal sekali harganya. Menang main, kata Hagrid. Semalam aku ke desa minum, lalu main kartu dengan orang asing. Kurasa dia senang bisa lepas dari telur itu. Benar loh. Tetapi, apa yang akan kau lakukan kalau telurnya menetas? Kata Hermione. Ya, aku sudah baca-baca,
kata Hagrid, seraya menarik buku panjang dari bawah bantalnya. Pinjam ini dari perpustakaan, pemeliharaan dan pengembangbiakan naga untuk kesenangan dan keuntungan. Memang sudah sedikit ketinggalan zaman, tapi semuanya ada di situ. Taruh telurnya di api, karena induk mereka semburkan api ke telur-telurnya. Lihat, dan kalau sudah menetas, beri makan seember brandy dicampur darah ayam setengah jam sekali. Dan lihat ini, bagaimana mengenali jenis telur. Telur milikku ini jenis punggung bersirip Norwegia, jenis yang langka. Hagrid kelihatan puas sekali, tetapi Hermione tidak. Hagrid, kau tinggal di pondok papan, katanya. Tetapi Hagrid tidak mendengarkan. Dia bersenandung riang ketika mengaduk perapiannya agar menyala lebih besar. Maka sekarang ada hal lain yang perlu mereka cemaskan. Apa yang terjadi pada Hagrid jika ketahuan dia menyembunyikan naga ilegal di pondoknya? Bagaimana ya rasanya menjalani hidup yang tenang? Keluh Ron ketika malam demi malam mereka berjuang mengerjakan PR-PR ekstra yang dibebankan kepada mereka. Hermione sekarang sudah mulai mengatur ulang jadwal belajar Harry dan Ron, membuat mereka berdua jengkel. Kemudian, suatu pagi pada saat sarapan, Hedwig membawa surat lagi untuk Harry dari Hagrid. Hagrid hanya menulis 2 kata, sedang menetas. Ron ingin membolos dari kelas herbology dan langsung ke pondok. Hermione menentang habis-habisan. Hermione, berapa kali dalam hidup kita bisa melihat naga yang sedang menetas? Ada pelajaran, nanti kita kena marah. Dan itu belum apa-apa dibanding dengan apa yang terjadi pada Hagrid kalau ada orang yang tahu apa yang sedang dilakukannya. Diam, desis Harry. Malfoy hanya 1 meter dari mereka dan dia langsung berhenti untuk mendengarkan. Seberapa banyak yang berhasil dia dengar, Harry sama sekali tidak menyukai ekspresi wajah Malfoy. Ron dan Hermione bertengkar sepanjang perjalanan ke kelas herbology dan pada akhirnya Hermione setuju kabur ke pondok Hagrid dengan kedua temannya pada saat istirahat pagi. Ketika bel di kastil berbunyi, pada akhir pelajaran mereka, ketiganya langsung menjatuhkan sekop dan bergegas menyeberangi lapangan menuju ke tepi hutan. Hagrid menyalami mereka, wajahnya riang kemerahan. Sudah hampir keluar, diajaknya mereka masuk. Telur itu tergeletak di atas meja. Ada retakan-retakan dalam pada kulitnya. Sesuatu bergerak-gerak di dalamnya, menimbulkan bunyi klak-klik yang terdengar aneh. Mereka semua menarik kursi ke dekat meja dan mengawasi dengan nafas tertahan. Mendadak terdengar bunyi gesekan dan telur itu terbelah. Bayi naga tergeletak di meja. Bayi itu tidak indah. Menurut Harry malah kelihatan seperti payung hitam yang kusut. Sayapnya tampak sangat besar dibanding tubuhnya yang masih kurus. Dan moncongnya panjang dengan 2 lubang hidung besar, 2 tanduk kecil, dan mata jingga yang menonjol. Dia bersin beberapa bunga api muncrat dari moncongnya. Cantik ya, Hagrid bergumam. Dia menjulurkan tangannya untuk membelai kepala si naga. Naga itu mencaplok jari-jari Hagrid. Taringnya yang tajam kelihatan. Bukan main, dia tahu yang mana induknya, kata Hagrid. Hagrid, kata Hermione, seberapa cepat persisnya naga punggung bersisip Norwegia tumbuh besar? Hagrid sudah mau menjawab ketika wajahnya tiba-tiba memucat. Dia melompat berdiri dan berlari ke jendela. Ada apa? Ada yang intip lewat celah gordeng. Anak laki-laki. Dia berlari balik ke sekolah. Harry melesat ke pintu dan memandang keluar. Bahkan dari kejauhan, dia tak mungkin keliru. Malfoy telah melihat naga itu. Senyum yang tersinggung di bibir Malfoy selama seminggu berikutnya membuat Harry, Ron, dan Hermione sangat cemas. Mereka melewatkan sebagian besar waktu luang mereka di pondok Hagrid yang digelapkan, mencoba membujuknya. Lepaskan dia, desak Harry, biar dia hidup di alam bebas. Tidak bisa, kata Hagrid. Dia masih terlalu kecil, dia akan mati. Mereka memandang si naga. Bayi itu sudah 3 kali lipat lebih panjang dalam waktu seminggu. Asap tak henti-hentinya berhembus melingkar dari lubang hidungnya.
Hagrid belakangan ini sudah tidak melakukan tugas-tugasnya sebagai pengawas binatang liar di sekolah karena si naga kecil membuatnya sangat sibuk. Botol-botol brandy kosong dan bulu-bulu ayam bertebaran di lantai. Aku sudah memutuskan untuk menamainya Norbert, kata Hagrid seraya menatap si naga dengan mata basah. Dia sudah kenal aku sekarang. Lihat, Norbert, mana Mama? Dia sinting. Ron berguram di telinga Harry. Hagrid, kata Harry keras-keras. 2 minggu lagi, Norbert sudah akan sepanjang rumahmu. Malfoy bisa melapor kepada Dumbledore kapan saja. Hagrid menggigit bibir. Aku tahu. Aku tak bisa memeliharanya selamanya. Tetapi aku tak bisa menyuruhnya pergi begitu saja. Aku tak bisa. Mendadak Harry menoleh kepada Ron. Charlie, kata Harry. Kau juga ikut sinting, kata Ron. Namaku Ron, ingat? Bukan, Charlie, kakakmu Charlie di Rumania sedang belajar tentang naga. Kita bisa mengirim Norbert kepadanya. Charlie bisa memeliharanya dan kemudian melepasnya ke alam bebas. Brilliant, kata Ron. Bagaimana Hagrid? Pada akhirnya Hagrid setuju. Mereka mengirim burung hantu kepada Charlie untuk menanyainya. Minggu berikutnya berlalu lambat. Ron dan Hermione dan Harry masih duduk berdua di ruang rekreasi. Lama sesudah yang lain pergi tidur. Jam di dinding baru saja berdentang menandakan tengah malam ketika lubang lukisan tiba-tiba membuka. Harry mendadak muncul ketika dia melepas jubah gaib Harry. Salah. Ron mendadak muncul ketika dia melepas jubah gaib Harry. Dia baru saja kembali dari pondok Hagrid, membantunya memberi makan Norbert yang sekarang sudah makan berkerat-kerat bangkai tikus. Dia menggigitku, katanya, menunjukkan tangannya yang dibalut sapu tangan berdarah. Aku tak akan bisa memegang pena selama seminggu ini. Percaya deh, naga itu binatang paling mengerikan yang pernah kutemui. Tetapi, kalau melihat cara Hagrid memujanya, kau akan mengira dia anak kelinci berbulu lembut yang lucu. Ketika dia menggigitku, Hagrid malah menyuruhku menyingkir karena membuat Norbert takut. Dan waktu aku pergi tadi, Hagrid sedang menindakbobokkannya. Ada ketukan di jendela gelap. Itu Hedwig, kata Harry bergegas membuka jendela agar Hedwig bisa masuk. Dia membawa surat balasan Charlie. Ketiganya merapatkan kepala untuk membaca surat Charlie. Hai Ron, apa kabar? Terima kasih suratnya. Aku sedang-sedang saja menerima punggung bersirip Norwegia itu, tetapi tidak mudah membawanya ke sini. Kurasa yang paling baik adalah menitipkannya kepada teman-temanku yang akan mengunjungiku minggu depan. Masalahnya adalah mereka tak boleh ketahuan membawa naga ilegal. Bisakah kau membawa si punggung bersirip ke menara paling tinggi tengah malam hari Sabtu? Mereka bisa menemuimu di sana dan membawa si naga selagi hari masih gelap. Kirim aku jawaban secepat mungkin. Salam hangat, Charlie. Mereka saling pandang.